Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafat Mukmin dengan NIM 2310102052 dari kelas Aisyah 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa case untuk memenuhi midterm exam cost management. Dapat dilihat di sini ada case pertamanya. Nomor pertama, kita itu disuruh mengkalkulat both the old average cost per unit and revised average cost per unit, including the effect of special sales order. Oke, dapat dilihat di sini old average cost per unit itu sebanyak 181,67. Itu didapatkan dari total cost sebelumnya dibagi unitsnya. Ini kan total costnya nih, dan unitsnya itu ada 7.500. Kemudian additional variable cost yang barunya 2.500. Cara menghitungnya ini 2.500. Untuk labornya berarti 2.500 dikali enggak. Untuk ini labor bayarnya itu tadi kan labor kalau di sebelumnya 375.000, yaitu terus kemudian dibagi 7.500, totalnya itu 50. Kemudian untuk yang materialnya yang namanya itu ada di angka 300.000 dibagi 7.500, yaitu unit yang lamanya. Terus untuk yang barunya itu berarti 2.500. Untuk labor yang barunya berarti 2.500 total unit tambahannya dikali 50. Dan untuk yang materialnya sama 2.500 dikali materialnya itu sebesar 80. Jadi totalnya itu 125.000 ditambah 100.000 ditambah 1.362.500.000 dibagi 10.000. 10.000 itu dapat dari mana? 10.000 itu total unitnya kan tadi sebelumnya 7.500, kemudian tambahkan 2.500. Jadilah hasilnya 158.75. Itu totalnya. Kemudian untuk yang nomor 2-nya, di sini kita yang ditanya itu what is the short term effect on operating profit if award plus core except the special sales order. Di sini kan special order per unit itu kita dapatkan dari ada 115 spesialnya nih. Kemudian variable cost per unitnya itu 90, itu didapat dari mana? Itu didapat tadi labornya 50, material 40. Terus CM itu kita dapatkan dari mana? Dari special order price per unit dikurangi variable cost per unit. Jadilah hasilnya 25. Terus total impact on operating profit itu didapatkan dari 25, yaitu CM-nya, dikali dengan 2.500, yaitu additional variable cost for 2.500 unit. Dikali 2.500 itu total unitnya ya. Kemudian yang nomor 3-nya break-even price itu didapat dari labor plus material, itu 90. Kemudian soal nomor 4-nya yang di case 1 itu kita ngebahas mengenai discuss at least 3 other consideration that Katie Hannah should include
in her analysis of the special sales order. Jadi kita disuruh mencari 3 hal yang perlu dipertimbangkan oleh Katisena dalam menganalisis special sales order. Yang pertama itu ada kemungkinan dampak terhadap pelanggan reguler. Jika Award Plus menerima pesanan khusus dengan harga jauh lebih rendah dari harga normal 115 melawan 225, ada risiko pelanggan tetap mengetahui hal ini dan menuntut diskon serupa. Ini bisa merusak strategi harga perusahaan di masa depan. Terus yang keduanya, pemanfaatan kapasitas produksi. Karena kapasitas produksi maksimum adalah 10.000 unit, dan saat ini hanya digunakan 7.500 unit. Terus dia menerima pesanan additional itu 2.500 unit. Akan memaksimalkan kapasitas. Tetapi Katie juga harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan permintaan mendadak dari pelanggan reguler yang tidak bisa dilayani jika kapasitas penuh dipakai. Kemudian yang ketiga, dampak jangka panjang terhadap profitabilitas. Meskipun pesanan ini bisa memberikan kontribusi margin positif dalam jangka pendek karena tidak menambah fixed cost, Katie harus mempertimbangkan apakah mengambil pesanan ini akan membentuk ekspektasi dari pelanggan bahwa perusahaan bersedia menjual dengan harga yang sangat murah, dapat mengurangi margin keuntungan di masa depan. Terus soal yang kelima, bagaimana Katie Sena harus menyelesaikan konflik etika terkait larangan pengadaan penawaran. Yang pertama, merujuk pada kode etik profesional. Yang kedua, mengkomunikasikan kekhawatiran secara formal dan bertahap. Dan yang ketiga, mencari perlindungan whistleblower jika perlu. Lanjut di case nomor 2. Case nomor 2, di sini yang pertama itu, if the cost and sales price remain the same, what is the projected operating profit for the coming year? Dapat dilihat di sini projected operating profit current sale forecast yaitu 30.000 units. Terus kita mencari 90 unit. Total contribution margin ini kita dapat 33. Dari mana 33 itu kita dapatkan dari selling price per unit 67 dikurangi dengan total variable cost 34, totalnya 33. Kemudian kita menghitung total contribution margin, itu kita menghitung dengan expected sales. Di sini kan ada 30.000 unit nih. Dikali dengan 33 tadi CM per unitnya. Kemudian untuk operating profit itu kita dapatkan dari 990.000 total contribution margin dikurangi dengan 480.500 yaitu total fixed cost. Totalnya menjadi 509.500. Kemudian soal keduanya, what is the break-even point if in units for the coming year? Untuk ke depannya itu gimana? Kita break-evennya itu point unitnya yang tadi total fixed cost-nya 480.500 dibagi dengan 33. Totalnya 14.561. Terus untuk soal ketiganya, kita langsung jawab saja. Operating profit if $200.000 is spent on additional advertising and sales increase to 35.000 unit. Kita hitung lagi untuk new fixed selling cost-nya itu berarti new selling cost tambah old selling cost. New selling cost-nya kan 200.000. Terus old selling cost-nya itu 42.000. Totalnya 242. Kemudian new total fixed cost-nya itu maaf salah. New selling cost itu kita dapatkan dari new total fixed cost itu kita dapatkan dari new selling cost ditambah out selling cost 42.000 ditambah 200.000, totalnya 242.000. Kemudian new total fixed cost itu kita dapatkan dari new selling cost plus manufacturing plus administrative
totalnya 680.500. Terus total contribution margin 35.000, itu kita dapatkan dari 35.000 dikali 33. Jadi total new fixed selling cost-nya itu 474, itu kita dapatkan dari 1.155.000 dolar dikurangi 680.500 dolar. Lanjut ke soal nomor 4. New break-even point if the additional 200.000 is spent. New break point itu kita dapatkan dari 242 new total fixed cost ditambah 82.500 yaitu manufacturing dan ditambah administratif sebesar 356.000, totalnya 680.500. Kemudian new break-even point itu kita dapat 680.500 dolar dibagi dengan 33, totalnya 20.620 dolar. Langsung contribution income statement dapat dilihat di sini. Contribution income statement sales 35.000 kali 67 dolar, totalnya 2.345.000 less variable cost 35.000 kali 34 dolar. Maaf salah. Tadi untuk mendapatkan salesnya kan 35.000 kali 67. Oh enggak, benar. Posisinya. Jadi seperti ini. Benar, tadi salesnya 35.000 kali 67 dolar. Sales segini. Kemudian less variable 35.000 kali 34, 1.190.000. Kemudian contribution marginnya kita dapatkan dari 2.345 dibagi 1.190.000, totalnya 1.195. Less fixed cost-nya itu kita dapatkan dari manufacturing minus 82.500, kemudian selling including 200.000 ads minus 242.000, terus administratif minus 356. Terus kita totalkan itu menjadi minus 680.500. Kemudian operating profitnya berarti menjadi 1.155.000 dikurang 680.500. Langsung ke cash yang 3. Untuk cash 3 saya hanya memahami untuk soal yang pertama dan yang kedua, karena soal yang ketiga mengenai regresi saya lupa. Langsung saja cash 3 yang satu high loop method itu kita using square feet. Nah ini kan bisa kita lihat kalau mengenai square feet itu yang terendahnya itu 2.500 square feet dan yang tertingginya 4.600. Di sini kita dapat melihat untuk square feet-nya, kan kita ini using square feet, yang terendahnya itu dia 2.500 dan yang tertingginya 4.600. Untuk cost-nya yang terendah itu 2.500 itu ada cost-nya 2.810, dan untuk square feet tertinggi 4.600, cost-nya itu 4.700. Ini change in cost, perubahan cost-nya dari yang yang tertingginya itu 4.700 dikurangi dengan 2.810. Kemudian change in square feet, square feet tertingginya 4.600, yang terendahnya 2.500. Perbedaannya itu ada 2.100. Terus variable cost per SF square feet. Variable cost-nya per SF itu langsung aja kita bagi change in cost sama change in square feet. Jadi 1.890 dibagi dengan 2.100. Terus fixed cost-nya berarti 2.810 kurang 2.500 dikali 0,90, totalnya 560.
estimated painting cost-nya kalau untuk 3.300 square foot, maka 560 ditambah 3.300 dikali 0,90, hasilnya 3.530. Kalau untuk 2.400 square feet, maka 560 ditambah 2.400 dikali 0,90, misalnya 2.720. Kemudian yang keduanya, high wall method using external opening. Kita menggunakan bagian yang sini ini. Change in cost-nya itu langsung saja ya, dapat dilihat kalau kita menggunakan eksternal, yang tertingginya itu ada di 19 dan yang terendahnya itu ada di 10. Berarti kita makainya itu yang ini tertinggi, yang ini terendah. Cost-nya yang tertinggi jadi 4.700 dan yang terendah 3.242 saja. Kalau perubahan di cost-nya itu berarti 4.700 dikurangi 3.242, misalnya 1.468. Terus change in eksternalnya kan kalau di sini 19 tertingginya, terus yang terendahnya 10, berarti langsung dikurangi saja menjadi 9. Sorry, cost ini berarti 1.458 dibagi 9. Untuk fixed cost-nya berarti dapat dilihat di sini, fixed cost-nya itu berarti ada di angka dapat itu berarti 3.242 dikurang 10 ini dikali 162. Jadi mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah.